Oke, Mas Henry, jadi supaya kita yang awam ini mudah mengerti hubungannya antara geopolitik sama pangan, itu kira-kira gampangnya gimana gitu? Silakan sampaikan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, geopolitik itu mempelajari dan mengetahui, mendalami karakteristik geografis, dan yang lebih utama kaitan ke krisis Ukraina ini adalah membaca konstelasi geografis. Nah, konstelasi ini membuat kita itu bekal tentang tren-tren apa yang kemungkinan terburuk ke depan. Dan itu bisa dibaca melalui geopolitik dalam aspek membaca konstelasi geografis dunia, baik yang di kawasan Eropa, di Asia, dan sebagainya. Dan itu kalau dikuasai, kita akan sebetulnya bisa lebih merespon krisis yang muncul. Efek dari domino itu bisa tidak separah seperti yang dikhawatirkan sekarang. Masalahnya dengan dunia sekarang ini kan kita nggak melihat per negara lagi, tetapi pertama global ya. Dengan perubahan iklim, produksi pangan yang tadinya secure menjadi insecure. Ditambah lagi dengan pandemi, itu supply chain berubah. Jadi kita bicara sekarang dari food insecurity ke food crisis. Kupas tuntas isu pangan bersama podcast Rembuk Pangan. Halo Sobat Koi dimanapun berada, sampai bertemu lagi dengan kita di podcast Rembuk Pangan Indonesia edisi kelima. Seperti biasa, di podcast kali ini kita akan membahas seputar isu pangan, khususnya kemudian sosial dan juga lainnya. Di sini ada saya, Ayuni, kemudian juga di pojok kanan ada Bapak Hendro Utomo yang akan mendampingi dalam podcast RPI kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel YouTube Food Bank of Indonesia dan jangan lupa untuk like, comment, dan share untuk podcast ini. Kemudian, Sobat Koi, di podcast RPI kali ini, kita juga sudah menghadirkan dan akan berbincang dengan dua narasumber yang luar biasa, yang memang sudah mumpuni ya, di topik yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini, di samping saya juga sudah ada narasumber yang pertama, ada Bapak Dr. Hendrajit, selaku Direktur Eksekutif Global Future Institute dan juga Dewan Pakar Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Apa kabar Pak Hendrajit? Baik saja, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih ya Pak sudah mengunjungi studio podcast kami. Kemudian juga yang jauh di sana juga ada narasumber kami juga. Dari Bandung ada Bapak Dr. Hanafi Sofyan Budiano. Halo Pak Hanafi, apa kabar Pak? Halo, selamat sore semuanya. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Pak suasana Bandung hari ini di sana? Ya, hari ini nggak hujan, ya cuma agak mendung sedikit aja. Oke, siap Pak. Pak Hanafi ini selaku pengamat sosial lingkungan dan juga ekonomi sirkuler, juga beliau merupakan Dewan Pakar dari Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Oke, langsung saja nih Sobat Koi. Di podcast hari ini kita akan membahas sebuah topik yang memang sedang hangat-hangatnya dan juga masih sering diberitakan di media sosial. Wah, sepertinya topik ini cukup serius dan juga berat ya, Pak Hendro ya? Enggak serius. Jadi saya mau bikin berat. Oke, siap. Oke, sahabat Koi. Topik ini tidak serius ya. Oke, mungkin Pak Hendro mau menyapa Sobat Koi juga. Ya, jadi ada sama dari Pak Fisik ya? Oh, Pak Joko. Bukan, saya nggak nyebut nama. Dari Pak Presiden dan dari Kementerian kan tugasnya adalah bertahan, nggak boleh menyerah. Nah, supaya kita bisa bertahan, mempertahankan beban kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kita dipesan tolong ditekan dulu tombol like di bawah itu ya. Oh,
Di bawah kanan ya? Di bawah Iya, jempolnya. ada di sini. Tolong dipencet dulu tombol like-nya gitu supaya kita bisa mempertahankan kehidupan kita, beban hidup sehari-hari. Nah, setelah itu baru kita ngomong soal pangan, karena beban hidup keseharian itu seringkali terkait dengan pangan. Iya. Jadi kita bisa makan apa enggak. Kebutuhan sehari-hari apa? Nah, ya udah, tapi karena Ayu sudah terlanjur nyebut soal tadi Ukraina, ya nggak apa-apa. Sekarang kita belajar tentang apa sih yang terjadi di Ukraina, gitu ya. Apa hubungannya dengan Indonesia, terus itu ada sebenarnya bisa berdampak pada krisis pangan bagi Indonesia ya, hubungannya antara perang di Ukraina. Tapi kalau orang Rusia nggak mau bilang ini perang, bilang special military aksi militer terbatas. Aksi militer terbatas. Jadi bukan perang. Jadi kalau ada prison of war itu jadi prison of non war. Special operation military. Gitu. Nah, terus hubungannya apa dengan pangan? Jadi Mas Hendrajit barangkali bisa jelasin dulu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana di Ukraina itu, dan kenapa sekarang bisa ramai sekali itu, dan dampaknya terasa juga sampai Indonesia ya, misalnya kenaikan BBM itu dan apa? Ya, sebenarnya kita tidak bisa membatasi hanya persoalan di Rusia dan Ukraina saja. Makanya aspek geopolitik di sini jadi penting, karena geopolitik ini kan dua hal, Pak Edo. Jadi pertama memahami dan mendalami karakteristik geografis, dan kedua memahami konstelasi geografis. Nah, konstelasi geografis ini yang saya kira tidak terlalu banyak diperhatikan banyak kalangan, bahkan yang juga termasuk kalau di Indonesia para stakeholders ekonomi yang lebih khusus lagi pangan. Jadi terkejut ketika ada satu krisis Ukraina yang bermula dari aksi militer Rusia secara terbatas ke Ukraina. Nah, karena apa? Tidak memahami konstelasi geografis yang sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya ketika Taliban comeback ke Afghanistan, itu sebenarnya harusnya sudah jeli membaca ada suatu pergeseran keseimbangan kekuatan baru, bukan hanya nantinya di Asia Tengah, tapi juga di kawasan lain, dan itu membuat panik sebetulnya di dunia Barat, khususnya Amerika dan kelompok blok NATO yang dekat ke Inggris dan Amerika, yang melihat ada satu pergeseran dari yang tadinya dirinya merasa sebagai unipolar pasca perang dingin berakhir, tiba-tiba mengembang jadi multipolar. Kerjasama yang tidak lagi bertumbuh kepada negara besar dan negara lemah atau dunia ketiga dan dunia yang disebut developed countries, tapi kemudian mengarah kepada perubahan yang status quo mereka ini mulai mengkhawatirkan. Nah, cilakanya Ukraina itu dijadikan unsur garis depan, ya, karena itu kan berbatas langsung dengan Rusia, terutama yang dekat ke Saint Petersburg. Jadi di hidung, jadi persis kalau dalam perang dingin dulu tuh kayak Kuba itu kan persis di depan hidung Amerika, Rusia memprovokasi. Nah, kali ini kebalik, jadi blok Barat NATO itu memakai Ukraina di depan hidung Rusia untuk provokasi. Nah, dia nggak menghitung Putin ini langsung melakukan aksi yang namanya military action ini, yang membawa implikasi yang walaupun tidak dimaksudkan ke kita dan negara berkembang, tapi efek dominonya itu ke ekonomi, ke mungkin nanti juga ke mata uang, keuangan, dan yang nggak kalah penting dalam konteks koi ini ya di pangan ini, efek dominonya itu kan dua sebetulnya yang kira-kira itu. Nah, ini kalau geopolitik dipahami, implikasi dari krisis Ukraina ini kan pelabuhan di Laut Hitam itu menjadi unsur sasaran blokade baik Barat maupun dari Rusia dan Ukraina sendiri. Nah, akibatnya apa? Pasokan pengiriman pangan seperti kedelai, seperti beras, seperti jagung, bahkan juga minyak CPO itu kan minyak sawit dan segala macam itu terhambat. Nah, akibatnya membawa implikasi di keuangannya juga, meroketnya harga-harga dari bahan pokok itu. Nah, ini semua itu yang disebut, kalau Nassim Taleb, saya punya istilah itu tertarik dengan istilah black swan dynamic.
Jadi orang itu terlalu meyakini karena angsa itu putih, sekalinya ada angsa hitam muncul sebagai hal yang mustahil itu ternyata terjadi, yang mustahil itu ternyata benar-benar terjadi. Itu bukan hanya menimbulkan keterkejutan, itu menentukan masa depan juga, nggak bisa apa istilahnya titik balik lagi. Itu yang apa namanya, ada perkembangan baru yang di luar ini, betul-betul keluar dari pakem gitu. Nah ini yang saya kira pelajaran yang nggak kalah penting, karena kita selalu abai dalam membaca konstelasi geografis, bahkan karakteristik geografis. Nah terakhir soal sebelum berikutnya ini soal karakteristik geografis ya. Rusia sama Ukraina ini kan awalnya satu ya, sebelum pecah Soviet. Itu kan dua-duanya penghasil gandum yang menjadi ketergantungan bukan hanya di Eropa, tapi di negara Asia dan Afrika. Nah, justru dua negara yang menjadi andalan atau apa dari soal gandum ini, baik buat orang Eropa, Asia, Afrika ini tiba-tiba bertarung, dan itu implikasinya kan secara maritim, blokade di Laut Hitam yang justru titik pemasokan itu. Nah ini yang nggak dihitung oleh banyak kalangan ahli maupun ini, karena biasa ini pelajaran yang penting bahwa kita kalau melihat perkembangan dunia jangan linear. Biasakan berpikir apa namanya lateral ya. Jadi kemungkinan yang nggak kepikir orang itu yang mengerikan biasanya itu. Kalau pasar modal itu kan gini, bisa dihitung. Kalau Pak Endro invest nanti rugi sekian bisa. Yang bahaya kan ketika nggak tahu apa risikonya. Nah itu yang saya kira begitu. Ada dua hal yang mau saya tanya. Pertama, Aliansi Barat itu yang terdiri dari banyak negara-negara memangnya nggak berhitung sebelumnya bahwa Ukraina dan Rusia itu penghasil gandum yang barangkali totalnya itu sekitar 30% ya, sekitar 20% sampai 30%. Ya, kalau digabung bisa sampai 70-80% ya, dengan masing-masing punya keunggulan, tapi terutama kan di gandum. Ya, kemudian juga minyak bunga matahari. Iya, bunga matahari. Yang tadinya sawit kita udah ditolak di Eropa, tapi sekarang kembali dicari lagi gitu, karena minyak matahari nggak bisa keluar, ya kan? Apakah negara Aliansi Barat yang begitu banyak orang pintar itu nggak memperhitungkan sebelumnya? Terus, nah tapi yang mesti dijawab dulu adalah ini pertanyaan, apakah Mas Hendrati itu pro Rusia? Karena menyebut peristiwa ini bukan perang, sebagai operasi militer terbatas. Nah sebelum itu kita break dulu Mas. Oke. Ayo Mas. Emangnya di Aliansi Negara Barat tadi nggak ada orang-orang ahli yang mempertimbangkan sebelumnya bahwa kalau embargo misalnya dari Rusia, gas, kemudian minyak, itu akan berefek panjang gitu. Dan juga sekarang pangan nggak bisa keluar dari Ukraina, dan apa namanya, produk pertanian Rusia juga embargo kan. Iya. Itu ada dampaknya. Terus yang kedua tadi, apakah Mas Hendrati ini pro Rusia? Kok nyebutnya seperti itu? Iya. Ya itu menarik. Saya kira kalau yang pertama yang soal emang nggak baca, tentu saja ada banyak expert yang membaca tren ini. Tapi persoalannya apakah direspon oleh para policy maker, khususnya di yang terutama dalam hal ini kita harus baca NATO itu hanya dua sebetulnya, Inggris, Amerika, karena Prancis, Jerman itu sudah ada hal lain yang kalau saya sering analogikan itu suami istri yang sebetulnya sudah secara teknis cerai, tapi masih satu atap. Nah, itu tapi Amerika Inggris masih solid. Nah ini kelompok ini awalnya kan begini Pak Hendro, kalau perhatikan betul ya trennya itu. Awalnya kan Pentagon itu melalui Ukraina itu memprovokasi selalu akan apa namanya, ya supaya Rusia itu didorong nyerang military attack ya ke Ukraina itu. Tapi dengan asumsi para komunitas intelijen di Barat, khususnya Amerika dan Inggris, beranggapan Putin kan orang intelijen, pasti nggak akan kepancing kira-kira. Jadi dia nggak akan memperhitungkan akan terjadi perang dengan Putin terprovokasi. Tahu-tahu, nah tapi kan Putin juga ingat, dia ini orang intelijen, lama di KGB, bahkan waktu Berlin tembok itu runtuh, dia masih salah satu kepala stasiun di Jerman ya kalau nggak salah. Itu pikirannya out of the box. Nah, dia lagi mau mancing, dia menduga intelijen community di Barat ini akan berpikir saya nggak akan berani itu karena dianggap itu pancingan. Tahu-tahu dia melakukan yang dia istilahkan
serangan terbatas yang intinya itu sebenarnya bukan mau mengokupasi atau kayak yang Amerika ke Irak itu, tapi melakukan apa istilahnya dengan military attack terbatas itu untuk mengganti regime change sebenarnya, atau mengkondisikan jadi katalisator perubahan rezim dari Zelensky yang dianggap pro Barat ke pro Rusia. Apalagi ada situasi 2014 ketika Yanukovych melalui konspirasi parlementer yang didukung Barat diganti oleh Poroshenko yang juga dianggap pro Barat dan kelompok Uni Eropa. Nah itu situasi itu sebetulnya itu yang diperlukan perhitungan dulu. Jadi kalau soal implikasi perang tentu saja dibaca, tapi kan mereka nggak nyangka itu Putin ternyata melakukan tindakan yang tidak diprediksi oleh intelijen. Tadinya dia pikir dia mau perang urat saraf untuk sekedar meningkatkan anggaran budget kompleks industri militer di Amerika dengan pakai perang urat. Jadi itu buat isu aja sebetulnya. Ancaman Rusia akan menyerang gitu. Jadi sebenarnya seakan-akan memprovokasi, tapi diharapkan atau bahkan dikeyakinan bahwa Putin ini nggak mungkin lah, karena dia pasti tahu kita lagi mancing. Gitu. Tahu-tahu malah diladeni. Gitu. Nah itu yang di luar perhitungan. Itu yang saya maksud, makanya Black Swan itu penting di dalam konteks selain mengkaji geopolitik ya Pak Indro. Nah, kalau yang tadi pertanyaan Pak Indro soal Rusia itu menarik, Pak Indro. Sekarang gini ya, waktu majelis umum kan kita tahu yang namanya India itu abstain. Jerman yang notabene NATO saja abstain. Kita justru pro kalaupun tidak pro itu sikapnya kan ini mengutuk atau tidak, walaupun bahasanya kan nggak mengutuk, tapi istilahnya menyesalkan. Tapi intinya kan menyalahkan tindakan Rusia itu. Nah, tapi yang menarik adalah mereka-mereka yang abstain ini, yang sekarang ini sebetulnya termasuk Afrika Selatan juga abstain. Jadi Indonesia yang punya pengalaman buruk dalam soal Ting-Ting, Papua segala macam, itu seharusnya sikapnya harus abstain juga di dalam melihat konstelasi ini. Sementara India saja yang komit kepada Commonwealth, yang masih tetap ada ikatan sebagai ex-koloni Inggris, itu aja mengambil sikap abstain. Ya, jadi sikap kita harusnya non-blok. Nah, non-blok itu kan kalau kita dari zaman Bung Karno itu bukan either or, tapi juga tidak neither nor, ada sikap dasar. Nah, kalau Asia Afrika Conference kita menentang negara-negara yang menjajah. Makanya temanya anti kolonialisme, anti imperialisme. Nah, itu Asia Afrika berhasil kita galang menjadi satu kekuatan ketiga di luar polarisasi antara Barat, Amerika dan blok Eropa Barat maupun Rusia sama Cina. Kita kan non-blok. Bahwa dalam prakteknya karena kebanyakan ini ex-koloni di Barat jadi musuh alami kita. Tapi yang bukan kita yang menentukan dia musuh kita, yang merespon positif kan Rusia sama Cina. Tapi kita bukan satelit dari kedua negara yang kontra terhadap blok Barat. Nah, harusnya spirit non-blok kemarin di Majelis Umum PBB itu sikap kita seperti itu. Nah, ini makanya di G20 ini juga ujian juga nih. Walaupun Pak Jokowi sudah benar ya dengan mengatakan semua kita undang. Ini bukan menjadi ajang proksi, tapi tekanan kita di ekonomi. Nah, celah negara berkembang ini momentum juga melalui G20 maupun di forum-forum non-blok selanjutnya. Jadi dalam konteks ini sebetulnya bukan soal membenarkan Rusia atau menyalahkan ya. Visi kita seharusnya melihat ini sebagai skema non-blok itu momentum, dan sikap abstain itu harusnya yang paling tepat kemarin itu. Saya kira begitu Pak Hendro. Ke Mas Hanu dulu ya, supaya Mas Hanu ikut nimbrung. Mas Hanu ada dua pertanyaan nih Mas Hanu. Ini aku melihatnya kemana sih, ke sini? Atau ke sana? Ke sini Pak. Oh, ke sini, oke. Mas Hanu ada dua pertanyaan nih. Mas Hanu kan yang saya tahu dulu belajarnya tentang Jepang, kemudian tentang Cina, dan dapat banyak beasiswa untuk itu. Sekarang pertanyaan saya begini. Kenapa Rusia dan Cina itu seolah-olah berani-beraninya melawan hegemoni
aliansi Barat yang terdiri dari banyak negara. Waktu kumpul tentang bantuan militer Ukraina itu kumpul 40 negara. Ya kan, artinya 2 negara seolah-olah berani untuk melawan 40 negara. Kenapa bisa begitu berani? Apakah Cina yang sekarang lagi tumbuh, kemudian nanti kekuatan ekonominya atau besaran ekonominya akan menyapa Amerika, sudah memperhitungkan bahwa nanti ada balasan dari aliansi Barat, sehingga nanti mengganggu pertumbuhan ekonominya. Nah, ini kenapa kok berani? Apakah itu bawaan dari sejarah Cina yang menganggap bahwa Cina itu adalah negara tengah? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara keuangan dan ekonomi, Mas, bisa nggak dijelaskan? Karena Food Bank of Indonesia itu berbicara soal akses pangan. Akses pangan itu salah satunya adalah ekonomi, keuangan dan ekonomi. Dan Indonesia belum berhasil bangkit. Sekarang apa yang terjadi ini kalau dari terjemahan keuangan dan ekonomi yang terjadi dengan perang Ukraina ini? Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa tiba-tiba ada semangat dari ada narasi besar yang hendak menghilangkan dominasi dolar misalnya? Kalau dolar berarti di sini juga ada ini ya, mata uang Uni Eropa. Di dalamnya kan dua itu. Barangkali juga bisa dijelaskan dari perjanjian Bretton Woods ya. Dari perjanjian bahwa dolar itu dipakai untuk mendominasi perdagangan gitu, sehingga Amerika apa-apa itu akan menjadi negara yang makmur. Dan sekarang kenapa seolah semuanya akan berubah dan dampaknya apa buat negara yang berkembang dan Indonesia? Tadi tentang Cina Soviet, kemudian tentang pangan ya. Sekarang bukan Soviet, Mas, udah Rusia, Mas. Soviet itu angkatan tahun berapa sih mungkin, Mas? Kalau bicara sejarah pasti kaitannya ke Soviet, nggak bisa ke Rusia. Siap. Satu lagi, kalau dari sisi keuangan dan ekonomi dunia, ini apa artinya dan dampaknya terhadap negara berkembang dan Indonesia itu bagaimana? Karena food crisis atau krisis pangan sebenarnya kan bukan karena persoalan gandum nggak bisa keluar dari Ukraina aja gitu ya, atau pupuk dari Rusia nggak bisa keluar sehingga harga mahal atau produksi pertanian juga, tapi juga terkait dengan akses terhadap pasar. Kalau ada perubahan kemungkinan akan menjadi ancaman buat sebagian negara atau sebagian orang dalam proses kemiskinan. Misalnya gitu. Jadi terjemahannya apa kalau dari sisi keuangan dan ekonomi? Oke. Ya saya jawab yang pertama dulu mungkin ya. Tentang sejarah, sebetulnya Cina sama Rusia itu kalau dibilang berani-berani itu pasti dengan perhitungan. Mereka itu percaya bahwa mereka itu pusat peradaban. Cina itu sejarahnya sudah dari zaman dinasti apapun ya, jadi tidak bisa disamakan dengan sejarah Amerika yang baru ratusan tahun, dan dia menguasai semua jalur bisnis, jalur perdagangan, termasuk juga produksi komoditi. Demikian juga Rusia, kalau Rusia dikembalikan kepada Uni Soviet, itu pusat segala macam hasil tambang, hasil makanan ada di Soviet dan pusatnya itu keputusannya ada di Moskow. Jadi dia tahu persis walaupun pecah-pecah dari berbagai. Jadi kalau kekuatan suatu negara ya, jumlah penduduk itu kan sangat penting ya. Dan Cina itu sudah diakui sebagai kekuatan dari sisi SDM, tapi juga satu kelemahan. Kelemahannya adalah memberi makan mereka, sehingga mau cetung itu sengaja untuk bisa memberi makanan ratusan juta orang itu dengan revolusi pertanian, dibikin semua jalur-jalur kereta api supaya pertanian hidup. Jadi secara hitungan politis, Cina merasa bahwa dia swasembada pangan, tidak tergantung dari impor. Sehingga itu yang membuat mereka jadi keras kepala atau selalu berani-berani. Demikian juga Soviet, dia tahu semua kebutuhan fosfat untuk pupuk segala macam ada di negara bagian di negara yang jadi bagian Uni Soviet, sehingga kemudian dia bisa membluff negara lain. Kalau saya stop fosfat, kalian nggak punya pupuk, artinya produksi pertanian kalian akan jatuh. Terus satu lagi yang penting, Rusia juga tahu bahwa semua gudang-gudang makanan ya, baik di bekas negara bagiannya maupun di Cina,
itu dia tahu persis posisinya di mana gudang-gudang makanan itu, dan itulah yang dihancurkan di Ukraina, yang dihancurkan sehingga sekarang Ukraina walaupun punya produksi pangan tetapi tidak bisa menyimpan. Jadi inilah yang kemudian di luar dugaan dari Amerika bahwa Soviet begitu mendiktenya apa yang dilakukan di Ukraina, karena dia seperti membaca telapak tangan sendiri. Dia tahu di mana gudang makanan, dia tahu kapan produksi, kapan musim berganti, dan itu akan mempengaruhi harga-harga. Dan dia mainkan dengan dominasi Amerika yang selama ini harga komoditi selalu dipatok dengan US dollar. Sekarang tidak bisa berkutik apa-apa karena Cina dengan Soviet tanpa menggunakan US dollar pun sudah bisa melakukan transaksi komoditi. Arab Saudi pun sekarang juga berani pakai mata uang di luar Amerika. Jadi bisa dikatakan bahwa dominasi atau hegemoni Amerika sedang dihancurkan. Tapi saya kira itu satu tujuan yang baik ya, karena memang Amerika itu walaupun negara yang superpower demokratis, tapi sangat jelek ya, karena sejarahnya sejarah penjajahan termasuk Eropa. Jadi itu yang tidak bisa kita katakan dalam sejarah panjangnya Cina tidak pernah ada sejarah penjajahan. Dia hanya berusaha memakmurkan rakyatnya walaupun dengan cara yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh negara-negara Barat. Ya, kalau bisa dia dengan cara komunis, tetapi kemudian produksi pertanian dia sangat menutupi kebutuhannya, saya kira itu satu strategi yang dia pilih. Demikian juga Soviet, ya, walaupun musim dingin dia harus mengantisipasi kapan dia harus menyimpan gudang-gudang. Pada saat musim dingin dia masih punya stok. Nah, gudang-gudang inilah yang kunci. Dan dia juga tahu kapan pelabuhan itu bisa dilayari, kapan itu membeku pelabuhannya, sehingga dia sudah menghitung kapan kapal itu bisa mengekspor komoditi. Dan inilah yang tidak dipikirkan. Dan terakhir mungkin dari sisi energi ya, pipanisasi gas dan minyak itu dia tinggal tutup keran selesai. Dan inilah yang membuat tatanan globalnya jadi berubah. Tapi kita tidak tahu hasil akhirnya bagaimana. Tapi ini satu eksperimen yang menurut saya sangat menarik. Tetapi kalau dikaitkan dengan tadi lepas dari politik Barat dengan Timur ya, kalau dikaitkan dengan pangan dan keuangan, ini satu kesempatan sebetulnya bagaimana kita mengkaitkan antara pangan dengan uang. Selama ini orang keuangan itu tidak mengerti sektor pangan. Kita tahu jangankan di Amerika ya, tidak ada satu bank pertanian, tetapi di Perancis itu ada bank agrikol, bank pertanian, di Belanda ada Rabobank, di Indonesia dulu Agrobank, tapi nggak pernah jalan. BRI tujuannya untuk petani tapi nggak jalan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi tanpa mengawinkan pangan dengan uang, itu sama sekali bunuh diri, ya, sama dengan kayak bunuh diri. Karena bagaimanapun membeli pangan itu adalah dengan uang, dan itu pakai kontrak. Tanpa ada satu kontrak, yakin bahwa suplai pangan itu tidak akan pernah datang dan stabil harganya. Dan itu makanya selalu di Indonesia membuat Bulog tujuannya membeli beras atau apapun dari luar negeri 3 tahun ke depan. Demikian juga misalnya perusahaan Indonesia yang memonopoli terigu misalnya, dia selalu mengontrak produsen terigu itu 5 tahun ke depan. Artinya apa? Dia bayar di depan. Dan untuk bisa bayar di depan itu otomatis dia bekerja sama perusahaan perdagangan. Ya, kalau misalnya Indofood dia beli dari Australia, tetapi yang membayar itu adalah Sogosa Jepang, dia Mitsui Jepang yang membayar jadi tapi pasar dia pegang. Nah, itulah jaringan-jaringan seperti itu juga terjadi di sektor lain. Masalahnya dengan dunia sekarang ini kan kita nggak melihat per negara lagi, tetapi pertama global ya. Dengan perubahan iklim, produksi pangan yang tadinya secure menjadi insecure. Ditambah lagi dengan pandemi, itu supply chain berubah. Jadi kita bicara sekarang dari food insecurity ke food crisis. Food crisisnya adalah tidak ada uang untuk membeli, tidak adanya gudang untuk menyimpan, tidak berangkatnya kapal karena pelabuhannya tadi diblokade kata Pak Endrajit, tetapi juga pada musim dingin itu pelabuhan itu tidak layak untuk dijadikan tempat untuk berangkat satu komoditi. Ditambah lagi dengan keran-keran minyak dan gas, dan itu semua membuat apa yang tadinya tidak menjadi krisis menjadi krisis. Dan krisis ini bukan hanya diterima oleh negara-negara Afrika, tapi juga negara-negara Eropa yang miskin itu juga sudah mulai memilih apakah dia harus pro Rusia atau pro EU. Kita bisa lihat posisi Polandia, posisi negara-negara yang lain
dia harus memilih antara pangan atau keberpihakan. Tapi ujung-ujungnya pasti dia akan pilih pangan. Dia nggak ingin rakyatnya mati kelaparan. Dan masalahnya program-program bantuan ke pangan humanitarian itu sekarang di seluruh dunia macet. Ya, makanya POI akan mendapatkan tantangan kalau nanti berurusan dengan luar negeri. Pertama, tidak ada yang lagi mensuplai bantuan sektor pangan. Kalau kita bicara sama lembaga PBB yang urusan pangan, dia akan mengatakan bahwa harga sudah naik, membelinya harus pakai dolar, impor terbatas, supply terbatas, kemudian yang bisa memastikan itu di-deliver dalam 3 bulan, 6 bulan kontrak ke depan itu tidak satupun lembaga keuangan yang komit. Jadi inilah yang akan dihadapi oleh dunia. Nah, kalau bisa dikaitkan dengan peran Cina dengan peran Rusia, ya mereka sudah mengamankan, mereka sudah tahu sejarahnya bagaimana mengamankan produksi pertanian di Cina dari zaman Mao Zedong itu sudah menjadikan revolusi pertanian yang sukses. Dan kalau Rusia, dia tahu semua gudang yang ada di bekas negara bagian mereka. Jadi kalau gudang-gudang itu berisi atau enggak, dia tahu, dia bisa pakai teknologi, pakai macam-macam dia bisa. Tapi kalau yang mengisi itu misalnya lawannya seperti Ukraina, ya tinggal ledakkan gudang selesai. Nah, disinilah keluhan dari Ukraina, dia punya produksi dan produksinya harus dibuang karena tidak ada gudang menyimpan. Kemudian tidak bisa diekspor karena tidak bisa sampai ke pelabuhan. Ketiga, kalaupun sampai ke pelabuhan tidak ada yang berani membayar. Keempat, kalaupun berlayar, risiko di tengah laut pun sangat tinggi. Ya, ada. Jadi ini yang akan membuat dunia akan masuk kepada krisis pangan yang mungkin tidak pernah kita perkirakan, tapi seperti yang diperkirakan oleh Pak Adrajit, ya, di samping ada permainan tingkat aktor, ya pelaku-pelaku kepala negara, ya negosiasi itu, tapi yang juga menjadi rusak itu adalah sistemik ya. Supply chain-nya terganggu sehingga kita tidak tahu lagi harus mengandalkan negara mana untuk bisa mendapatkan pangan. Tapi kalau sebuah negara itu punya suatu kebijakan, salah satu yang dia harus pilih adalah bagaimana membangkitkan potensi di dalam negeri. Dan inilah yang mungkin perlu kita diskusikan. Oke. Dari ini ada? Ini ya Pak, sebetulnya perang semacam ini sebelum tahun ini itu sebenarnya pernah terjadi belum ya Pak sebelumnya, karena ternyata dampaknya itu sangat signifikan seperti itu ya untuk masa depan dan juga mungkin tahun-tahun yang mendatang seperti itu. Mungkin Pak Adrajit boleh cerita nih Pak, yang tadi yang saya tanyakan, apakah pernah terjadi Pak sebelumnya hal seperti ini? Aku bantu hari ini. Oke. Ya. Oke, boleh Pak, boleh. Jadi tadi di belakang layar sebenarnya udah ngobrol sama Sendaki tentang adanya dari Cina. Oke. Perang Cina itu tahun berapa itu ya? Tahun 1930 sekian 2 kali itu ya. 2 kali perang Candu. Perang Candu. Ya, jadi tadi kan Mas Hanu katanya Cina sama Rusia itu udah mandiri semuanya. Gitu. Mandiri ya pangannya, ya tambangnya, ya otarki, negara otarki, ya kemandirian. Betul. Nah, ada peristiwa masa lalu tadi Erin tanyakan, pernah nggak sih terjadi? Jadi pernah terjadi yang namanya perang Candu. Jadi perdagangan antara Inggris dan Cina. Dan ternyata perdagangan Inggris dan Cina itu membuat Inggris menjadi lebih miskin. Kenapa? Karena Inggris membeli banyak barang, termasuk pangan dari Cina. Sementara Cina nggak mau beli apa-apa dari Inggris. Karena Cina sudah merasa mandiri. Nah, karena itu Inggris mengirimkan opium dari Afghanistan dan India masuk ke Cina, sehingga orang Cina dibikin kecanduan dan mereka membeli sesuatu dari Inggris, yaitu candu itu sendiri. Itu artinya pernah terjadi gitu. Mas Hendra coba. Ya, ini menarik. Jadi kalau karakteristik penjajahan Inggris agak beda sama Belanda, apalagi Portugis, Spanyol. Jadi Inggris itu karena James Watt revolusi industri yang memunculkan mesin uap segala macam, itu efek dominonya adalah munculnya apa yang disebut kapitalis dini ya. Jadi proto kapitalis. Jadi cikal bakal kaum pengusaha besar kapitalis yang intinya kapitalis itu kan bukan ujuk-ujuk ada duit, tapi menciptakan inovasi dan kreasi
terutama terkait di teknologi. Jadi dia membuat dia unggul. Nah, waktu dia menjajah India, menjajah Malaysia, Singapura, termasuk upaya ke Cina, itu adalah karena dia udah industri matang, dia itu mencari, kalau menjajah, mencari market area. Jadi apa? Untuk jual barang. Yeah. Nah, kalau Belanda kan karena belum negara yang industri maju, dia cuma menjarah, ngerampok bahan mentahnya aja. Makanya terkenal imperialisme pertanian. Di sini kan kopi, kopra, pala, rempah-rempah, ya kan, jagung, apa itu yang kemudian dibawa ke sana, apalagi tambang, apa itu untuk masuk negara-negara barat lainnya yang sudah matang kayak Inggris di industri. Nah, di India berhasil, di kalau di Inggris di Malaysia, di Semenanjung Malaya ya, kita kenal Singapura, Brunei itu berhasil. Tapi di Cina, nah itu tadi seperti yang Pak Hendro katakan, nggak bisa. Nah, muncullah itu. Tapi yang menarik secara geopolitik apa Pak Hendro? Jadi waktu dia nggak mungkin kayak Belanda nyerbu kita ke Maluku, ke Jawa secara fisik. Ya, Cina kan jauh lebih luas. Nah, tapi caranya gimana? Ini pentingnya geopolitik. Kalau kita sendiri tidak paham, penjajah melalui mana? Itu Inggris. Dia menguasai 11 pelabuhan, termasuk Hong Kong dan pesisir Cina Selatan itu cukup dikuasai 11 pelabuhan melalui paksaan perjanjian internasional, perdagangan terbuka segala macam. Tapi intinya dia mencekek seluruh mainland China. Nah itu yang kemudian, perang candu itu salah satu modus saja sebenarnya yang kaitan untuk mengkompensasi kegagalan awal di dalam menjadikan Cina sebagai market area, sebagai tujuan penjajahan atau kolonialisme. Karena kalau di India berhasil, di Malaysia, apalagi Singapura, dia Raffles bahkan dianggap bapak pendiri Singapura, segala macam berhasil. Tapi di Cina nggak bisa itu. Nah, tapi akhirnya pakai cara ya sudah kuasai pelabuhan ini, Shanghai, apa itu Hong Kong, makanya baru kembali sewanya tahun 97 ya. Itu hasil dari cara jenius non militer, tapi menguasai praktis mencaplok seluruh Cina. Nah itu yang hal yang penting di aspek geopolitik. Ya, tadi ada lagi? Mungkin gini Pak, tadi Pak Hendrajit itu menyebutkan geopolitik. Sebetulnya geopolitik itu apa Pak? Siapa tahu ada yang belum tahu nih Pak, sahabat politik. Tanpa harus dibikin ruwet atau jelimet. Geopolitik itu hanya cuma dua. Iya, betul. Mempelajari, mendalami konstelasi geografis, dan kedua mendalami, mempelajari lebih jauh yang namanya karakteristik geografis. Nah, kalau konstelasi geografis artinya kita update tentang perkembangan dunia, apa yang terjadi, tren global, dan diusahakan pengetahuan yang kita tahu itu jadi wawasan. Nah, wawasan itu yang nanti jadi dasar mengantisipasi kayak kejadian sekarang ini. Konstelasi kan jangan dilihat sebagai Ukraina sama Rusia, ada